apapun rintangan hidup yang kita akan jalanin di depan itu, mau itu pahit atau manis, kita akan menjalankannya sebagai partner, dan itu adalah kita sama-sama mau hidup pahit dan manis, kita harus jalanin itu bareng. Pemirsa Intens Investigasi, di tengah konflik Sarwenda dan Ruben Onsu, hubungan Sarwenda dan Giorgio Antonio kembali menjadi perhatian publik setelah sebuah postingan yang beredar di media sosial. Video tersebut memperlihatkan pernyataan menyentuh Giorgio mengenai komitmennya untuk tetap bersama Sarwenda. Dalam postingannya itu, benarkah Giorgio menyampaikan bahwa dirinya akan terus mendampingi Sarwenda dalam berbagai keadaan? Meski sebuah hubungan tentu tidak selalu berjalan tanpa masalah, akan tetapi adanya rintangan justru menjadi bagian dari perjalanan yang harus dihadapi bersama. Benarkah ia juga menegaskan bahwa hubungan yang dijalaninya bersama Sarwenda tidak hanya tentang momen-momen bahagia, tetapi juga bagaimana bisa melewati berbagai rintangan? Lalu dari sisi Ruben Onsu, benarkah ia tak menyangka kalau permasalahannya dengan Sarwenda hingga sepanjang ini? Padahal ia hanya ingin bertemu dengan anak-anaknya. Lantas benarkah Ruben tak akan tinggal diam jika menemukan postingan maupun pernyataan di media sosial yang dinilai dapat membentuk persepsi negatif terhadap dirinya dan keluarganya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Di tengah polemik rumah tangga antara Ruben Onsu dan Sarwenda yang masih menjadi perhatian publik, muncul sosok Giorgio Antonio yang belakangan turut menjadi sorotan. Pria yang disebut-sebut sebagai kekasih Sarwenda tersebut menunjukkan sikapnya melalui sebuah unggahan yang beredar di media sosial. Dalam unggahan tersebut, Giorgio menyampaikan pesan yang cukup mengejutkan. Ia menegaskan bahwa dirinya akan tetap bersama Sarwenda, terlepas dari berbagai persoalan dan rintangan yang tengah dihadapi. Aku udah bukan dari aku, biarpun kita belum nikah ya. Aku sama kamu, aku bukan dari aku sendiri, atau aku lihat kamu sendiri, tapi aku sekarang kalau jalanin apa-apa, kita adalah kita, bukan aku atau bukan kamu, tapi itu kita. Untuk aku dan kami untuk makin maju, makin solid, makin dekat, kita apapun rintangan hidup yang kita akan jalanin di depan itu, mau itu pahit atau manis, kita akan menjalankannya sebagai partner, dan itu adalah kita sama-sama mau hidup pahit dan manis, kita harus jalanin itu bareng. Sementara itu, meski Sarwenda dan Ruben Onsu telah resmi bercerai, persoalan yang muncul setelah perpisahan justru semakin panjang dan melebar. Salah satu hal yang selama ini menjadi perhatian Ruben adalah keinginannya untuk tetap bisa bertemu dan berinteraksi dengan anak-anaknya yang kini berada dalam pengasuhan Sarwenda, mantan istrinya. Bagi Ruben, bertemu dengan anak-anak bukan sekadar persoalan hak sebagai orang tua. Saya hanya bilang di sini koridornya, saya mau ketemu anak, titik. Udah itu aja. Saya nggak berpikir sampai sepanjang ini gitu. Jadi kalau ada yang bilang, ya lu makanya jangan perpanjang lagi, ya nggak bisa. Justru ini kenapa akhirnya jadi meradang, karena kebanyakannya diam. Kan coba deh teman-teman perhatiin, dari zaman gue cerai, ada nggak gue mau ketemu kalian? Karena itu aib, nggak baik itu. Jadi menurut gue ya ketika gue harus ketemu sama kalian ya gue tanya, ya lu tanya ya gue jawab gitu. Jadi gue mungkin salah satu orang yang kalau gue nggak ada apa-apa pasti gue mau di interview, ya kan, gue mau di interview. Lu tanya ke Instan aja ya. Nah, benar nggak? Gue kalau di hanya sedikit yang saya lakukan untuk bertemu dengan anak aja, gitu. Jadi kan, lu tinggal ketemu sama anak, lu tinggal, ya lu ngomongnya gampang deh, gue capek ngulang-ngulangnya. Oh udah biasa,
Gue mah ini udah biasa, kalau perlu orang yang masuk rumah sakit tuh satu rumah sakit gara-gara gue. Itu pasti gara-gara gue. Ada orang kecelakaan pasti gara-gara gue, itu mah udah biasa. Tapi orang lain ikut campur kok. Ya udah biasa. Itu salah Tapi satunya. kecewa nggak sih kok maksudnya keterlaluan ya. dituding bertubi-tubi kok kepada kok Ruben? Ya emang kita masih hidup. Kalau kita pelajari nih, ya kita mah bukan ceramah nih, maaf ya. Kalau ternyata yang membuat gue lebih tenang itu ketika gue melihat jawaban adalah selama lu masih bernafas ya lu masih diuji. Akan ambil sikap kok. Akan ambil sikap. Kok sedih nggak? Kok Tak hanya itu, persoalan mengenai kehidupan rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda juga kembali menjadi perhatian. Salah satunya terkait klaim pihak Sarwenda yang menyebut bahwa Ruben Onsu ternyata memiliki 3 nomor seluler, bukan 2 nomor seperti yang sebelumnya diinformasikan. Mengenai hal tersebut, Ruben Onsu akhirnya memberikan tanggapan. kalau ntar saya omong lagi panjang. Jadi ya udah, pokoknya lu atur deh. Gimana deh? Bolak-balik lu capek. Kayak netizen, wah gue bosan, apalagi gue. Bosan banget jadinya. Ya buat saya udah terserah semuanya, yang penting saya sudah. Kan setiap orang juga boleh menjawab ya. Jadi dia juga boleh menjawab, saya juga sudah menjawab. Kok sabar banget sih kok. Oh iya pasti. Sabar banget kok. Apa? Sabar banget. Apa sih kok yang membuat Koko tuh sabar? Belum, saya masih belajar. Tapi kalau sekarang saya doanya bukan sabar. Saya doanya gara-gara saya doa sabar ntar makin dikasih lagi. Minta diluaskan sabarnya makin ada lagi. Sekarang saya lagi rubah polanya, saya minta diberikan kekuatan. Ya, semoga ini bisa selesaikannya dengan baik gitu. Mau saya tetap dengan baik gitu. Sehingga ketika melunakkan hati, melembutkan hati nggak hanya dari sayanya aja, tapi harus dari sama-sama. Mungkin pertanyaan itu kayaknya lebih ke pengacara ya Mas ya, karena kalau gue nanggepin dulu lagi nggak kelar-kelar ini semuanya. Ya, bikin saya drop gitu. Tapi saya maunya berjalan, mencoba untuk ya Allah yang kerjakan semuanya, ikuti prosesnya ya. Saya pun sampai sekarang ini berdoa juga tetap minta yang terbaik. Gue tidak pernah sengaja untuk menangis gitu kan, untuk di sholat enggak. Bercerita iya pasti bercerita karena beliaulah yang yang tahu semuanya, ya Allah yang tahu, Allah yang kasih kita seperti sekarang ini kan. Jadi ya beliau juga yang akan menyelesaikan kan, Allah yang akan selesaikan semuanya. Jadi ketika Allah saya dikasih cobaan, ya saya serahkan lagi nih, gimana nih Allah ini jalannya, gimana ini ya Allah juga yang akan tutup rapat semua ceritanya, ya kan. Karena dalam hal ini yang saya inginkan adalah hal yang gampang banget, poinnya di situ. Tapi ini belum selesai, ini lagi, ini belum selesai, ini lagi, ini belum selesai, ini lagi, ya itu, iya deh pokoknya. Sedangkan terkait dugaan adanya penggiringan opini buruk yang ditujukan kepada dirinya dan anak-anaknya melalui media sosial, Ruben Onsu juga memberikan klarifikasinya. Buat gue ya karena dia memberikan statement tentang saya kepada anak saya. Ya, karena jejak digital ini bisa dia simpan, jadi saya harus menjelaskan ini perlawanan saya tentang postingan ini. Gitu. Jadi itu cukup mewakili semuanya kan. Selanjutnya, satu sisi, kuasa hukum Sarwenda menunjukkan sejumlah dokumen yang disebut berkaitan dengan surat lelang dari pihak bank. Dokumen tersebut ditampilkan sebagai bagian dari upaya memberikan penjelasan mengenai persoalan yang tengah menjadi perhatian publik. Benarkah salah satunya adalah surat lelang rumah mewah dari bank? Lalu seperti apa kuasa hukum Sarwenda tunjukkan bukti surat lelang dari bank tersebut? Sebelumnya, sidang mediasi kedua yang dijadwalkan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis, 6 Agustus 2002, kembali batal dilaksanakan lantaran hakim mediator berhalangan hadir. Usai mengetahui pembatalan tersebut,
pihak Sarwendah menanggapi sejumlah klaim dari Ruben Onsu. Salah satunya terkait persoalan rumah yang disebut tidak akan dilelang karena pihak Ruben mengaku telah melakukan konfirmasi kepada bank. Apa kata-katanya? Bahwa lelang tersebut adalah upaya klien kami, upaya Sarwendah untuk menekan Ruben. Ya. Jadi seolah-olah lelang itu tidak pernah ada. Betul ya? Sekarang saya perlihatkan, ini adalah salah satu surat peringatan ketiga dari Bank BCA yang ditujukan kepada klien dari yang kami terima di rumah BDN. Di sini bisa dilihat, mungkin bisa di zoom ya peringatan ketiganya dulu. Ini adalah peringatan ketiga ya. Dulu di zoom aja. Silakan, peringatan ketiga. Ya, peringatan ketiga. Oke. Nah sekarang bisa dilihat apa bahasanya? Apabila dalam waktu yang telah ditentukan tersebut debitur tidak melakukan pelunasan utang, maka kami akan menggunakan hak-hak hukum kami termasuk tapi tidak terbatas dengan melaksanakan eksekusi lelang dan agunan. Paham ya? Tanggal berapa? Oktober. 1 Oktober. Ya. Jadi apakah upaya klien kami untuk menanyakan terkait dengan adanya rencana lelang dari pihak bank itu merupakan upaya penekanan atau mengada-ngada? Kami rasa bukan. Publik yang menilai. Jadi lelang itu nyata, ada rencananya, ada suratnya, kemudian klien kami juga dengan sopan menanyakan, maaf, apakah rumah ini mau dilelang? Oke, itu yang perlu kami klarifikasi, silakan publik yang menilai apakah klien kami mengada-ada atau tidak. Selain menunjukkan bukti rumah mewah yang ingin dilelang, pihak kuasa hukum Sarwendah juga memperlihatkan percakapan yang disebut berkaitan dengan proses penagihan utang atas sebuah mobil mewah. Mengenai utang-utang sepertinya kan sudah dikonfirmasi ya sama pihak sana bahwa memang ada tagihan ya. Nah, yang mungkin yang kami bisa tunjukin adalah tagihan dari bank. Ini terkait mobil apa? Mobil ini Cooper gitu. Tolong batasin bang. Kalau ini punya siapa ditanya, ini punya siapa? Bukan punya klien kami. Yang pasti setelah kami tanyakan, konfirmasi ke klien kami merasa tidak pernah memiliki mobil Mini Cooper yang dimaksud ini, kan begitu. Nah selanjutnya ini juga ada beberapa kali nih kita dicat nih. Jadi cukup mengganggu ya. Iya, ini April tanggal 6 2026, ini tanggal 7 juga. Ini juga Mei. Yang terbaru itu. Iya, bulan Mei juga kan dihubungi berkali-kali. Tahun berapa itu Bang? 2026. 2026. Ditanya terkait mobil Mini Cooper. Jadi kalau dia bilang masa media ini, ya faktanya ini kok. Masa debt collector nggak baca berita, ya faktanya ini. Lebih lanjut, mengenai persoalan mengenai tiket konser yang melibatkan Sarwendah, Ruben Onsu, dan anak-anak mereka. Informasi mengenai persoalan tersebut disampaikan oleh kuasa hukum Sarwendah. Kemarin dibahas mengenai tiket Blackpink, bener ya? Tiket Blackpink dibahas, katanya tahu kok ini waktu chat pakai nomor kedua, bener. Memang chatnya ke nomor yang kedua kok membahas soal Blackpink. Nah, kemarin disampaikan bahwa klien kami yang seolah-olah memaksa ingin mendapatkan satu kursi tambahan. Ini yang perlu kami jelaskan ya. Tiket awalnya dibeli hanya untuk 3 orang. Tiket dibeli hanya untuk 3 orang, di situ untuk anak-anak dan RO awalnya. Ya. Tapi RO berhalangan hadir, kemudian klien kami menyampaikan, kamu yang janji kan sama anak-anak nonton Blackpink, tapi kamu juga yang membatalkan. Kayak tadi. Nah, kemudian klien kami bertanya, jadi anak-anak hanya ditemani dengan Onyo. Ya. Logika berpikirnya begini, konser Blackpink itu kan ramai, ya, ribuan orang di dalam stadion itu. Kalau hanya Onyo yang bersama dengan 2 adik-adiknya, kalau salah satu mau ke toilet seperti apa? Apa mereka harus ditinggal salah satu di tempat duduk? Apa harus diboyong semua?
Nah, ini yang menjadi kekhawatiran klien kami. Itu kenapa akhirnya klien kami bertanya, bisa gak ada satu row lagi tempat duduk yang satu row? Benar, klien kami bertanya, tapi satu yang tidak dijelaskan oleh kuasa hukum RO. Klien kami menjawab, bertanya, gak apa-apa, aku yang bayar aja. Ya, jadi klien kami memang meminta untuk satu seat, satu row, tapi klien kami yang akan bayar. Tujuannya apa? Supaya mendampingi orang yang pada saat itu misalkan bertiga, kalau salah satu mau ke toilet, salah satu tidak perlu ikut. Ada yang menjaga, tujuannya baik. Dan maksudnya pun baik, mau membayar. Tapi kenapa lalu kemudian di framing klien kami memberikan tekanan katanya, Sementara itu, kehadiran Sarwenda dan Ruben Onsu dalam sebuah podcast yang dipandu Denny Sumargo ternyata menuai perhatian dari publik. Lantas, seperti apa Denny Sumargo menanggapinya? Dan benarkah ia tidak menyangka respon yang akan diberikan netizen seramai itu? Denny Sumargo kembali menjadi sorotan publik setelah podcast yang menghadirkan Sarwenda dan pihak Ruben Onsu menuai beragam reaksi dari netizen. Di tengah ramainya pembahasan tersebut, Denny Sumargo memilih untuk menghadirkan kedua belah pihak dalam podcastnya. Ia mengatakan alasan dirinya mengundang kedua belah pihak adalah supaya berimbang dan masalah siapa yang kalah atau menang itu jalannya masing-masing. Nggak apa-apa, itu konsekuensi. Gue bisa mengerti kalau memang itu pasti akan terjadi. Dan dari awal sebelum gue mempodcast dua belah pihak pun gue tahu itu pasti akan terjadi gitu. Tahu. Tapi kan gue harus terus berjalan sebagaimana gue sebagai media aja. Gue tahu apapun yang gue katakan pasti ada yang nggak suka, ada yang suka. Dan itu konsekuensi yang harus gue terima. Tapi message yang gue sampaikan adalah gue coba untuk bisa sebaik mungkin untuk mengundang dua belah pihak supaya berimbang. Kalau masalah siapa yang menang, siapa yang kalah, itu kan kembali kepada jalannya masing-masing. Tapi kalau gue pribadi, gue berharap kedua belah pihak bisa menemukan kebaikan dalam masalah ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscriber hingga kanal Intens Investigasi. Kini menuju 4 juta subscriber.